adalah isi atau matan kepribadian Muhammadiyah. Jadi matan itu sama dengan isi ya. Nah, lalu setelah kepribadian Muhammadiyah ini dirumuskan, kira-kira apa isi atau matan yang ada di dalamnya? Yang pertama adalah membahas tentang hakikat Muhammadiyah. Nah, hakikat Muhammadiyah itu muncul dari pertanyaan apakah Muhammadiyah itu. Kemudian yang kedua adalah dasar amal usaha Muhammadiyah. Nah, dasarnya apa? Amal usaha yang dilakukan Muhammadiyah apa saja dasarnya? Kemudian yang ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Yang terakhir adalah sifat-sifat Muhammadiyah. Nah, ini poin penting atau isi dari kepribadian Muhammadiyah. Nah, selanjutnya akan Bapak jelaskan. Yang pertama adalah hakikat Muhammadiyah. Selanjutnya hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah itu kalau dalam kepribadian Muhammadiyah dijelaskan ada dua, yaitu sebagai Muhammadiyah sebagai persyarikatan dan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Itu yang terdapat dalam kepribadian Muhammadiyah. Namun secara umum, secara lengkap, setidaknya kalau kita ditanya apakah Muhammadiyah itu, hakikat Muhammadiyah itu adalah Muhammadiyah adalah persyarikatan Islam atau persyarikatan yang bergerak dalam gerakan Islam, kemudian gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan gerakan tajdid. Maka kalau ditanya apakah Muhammadiyah itu maka jawablah Muhammadiyah adalah persyarikatan Islam yang bergerak dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan gerakan tajdid. Maka itu hakikat dari Muhammadiyah. Di situ jelas Muhammad itu gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid, bukan gerakan politik. Maka itu adalah garis besar kemunculan kepribadian Muhammadiyah, menggarisbawahi bahwasanya Muhammadiyah itu berbeda dengan Partai Masyumi saat itu. Selanjutnya adalah dasar amal usaha Muhammadiyah. Dasar amal usaha Muhammadiyah. Ya, yang pertama adalah hidup manusia harus berdasar tauhid atau ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi amal usaha yang dilakukan Muhammadiyah itu dasarnya adalah bahwasanya anggota Muhammadiyah harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Ya, karena kita gerakan Islam, maka itu menjadi dasar utama. Yang kedua adalah hidup manusia itu harus bermasyarakat. Jadi orang Muhammadiyah, pelajar Muhammadiyah itu jangan anti dengan kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, pelajar Muhammadiyah, orang Muhammadiyah itu harus bisa hidup bermasyarakat dengan baik. Yang ketiga, mematuhi ajaran agama Islam. Tadi karena dasar kita adalah gerakan Islam, landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka dasarnya juga kita harus selalu mematuhi ajaran agama Islam. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban. Ya, ini juga tertuang dalam maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian yang kelima adalah ittiba, ya, kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad. Jadi kalau pelajar Muhammadiyah, orang Muhammadiyah itu harus ya minimal dalam ibadahnya atau dalam beragama itu ittiba. Ittiba itu mengikuti langkah dan perjuangan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang taklid. Taklid itu mengikuti tanpa kita mengetahui itu benar dari Nabi atau tidak. Tapi kalau ittiba, kita tahu
dasarnya apa sesuai dengan Nabi Muhammad. Dan yang keenam adalah melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Karena kita adalah Muhammadiyah sebagai organisasi, maka harus tertib secara organisasi. Selanjutnya adalah pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Ya, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Setidaknya ada 3 poinnya, yaitu pedomannya adalah berpegang teguh terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Jelas ya, itu tergambar dari prinsip Muhammadiyah adalah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Yang kedua, berpegang membangun di segenap bidang dan lapangan. Maksudnya adalah apapun yang dilakukan, amal usaha yang dilakukan Muhammadiyah, perjuangan yang dilakukan Muhammadiyah itu harus ya mengarah di segala bidang dan lapangan. Sekarang sudah banyak ya, sudah sudah sangat berkembang pendidikan, perguruan tinggi, rumah sakit. Yang terbaru adalah dalam membantu korban-korban bencana, ada yang namanya MDMC gitu ya. Yang ketiga adalah menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. Apapun perjuangan dan amal usaha yang dilakukan Muhammadiyah itu harus caranya atau jalan yang ditempuh jangan sampai keluar dari ajaran Islam. Maka jalannya juga harus diridhoi oleh Allah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran Islam. Dan yang selanjutnya adalah poin tentang sifat-sifat Muhammadiyah. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari Muhammadiyah. Selain dari hakikat Muhammadiyah tadi, kemudian dasar-dasarnya, pedomannya, yang terakhir adalah sifat-sifat Muhammadiyah. Setidaknya ada 5 sifat. Ada sekitar 10 sifat. Yang pertama adalah beramal serta berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Jadi perjuangan yang dilakukan Muhammadiyah, baik kita di sekolah maupun di segala bidang, itu adalah untuk perdamaian dan kesejahteraan. Jangan sampai kita di Muhammadiyah kemudian berjuang di Muhammadiyah malah membuat kerusuhan. Nah, padahal amal kita, perjuangan kita itu untuk perdamaian dan kesejahteraan atau kebahagiaan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Sebagai pelajar Muhammadiyah itu harus banyak teman ya, dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah atau persahabatan. Jangan sampai saling bermusuhan ya. Dengan siapapun kita ya, selagi itu adalah kebaikan maka tidak apa-apa, meskipun dengan non muslim sekalipun ya. Maka sifatnya Muhammadiyah itu memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Lebih-lebih sesama umat Islam itu harus kuat secara persahabatan dan saling tolong menolong. Kemudian yang ketiga, lapang dada, luas pandang dengan memegang teguh ajaran Islam. Lapang dada itu ya, kalau kita berjuang di Muhammadiyah ya jangan mutungan, kemudian kalau tidak sesuai ya jangan kemudian ngambek ya. Kemudian luas pandang itu ya keilmuan, cara pandang kita, biar ketika ada masalah itu cara-cara yang keluar itu adalah cara-cara yang terbaik dengan tidak keluar dari ajaran Islam. Yang keempat adalah bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Ini jadi perjuangan Muhammadiyah itu kurang lebih lingkupnya, sifatnya dia harus masuk ke dalam lingkup keagamaan dan juga kemasyarakatan atau kehidupan di dalam masyarakat. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara. Karena kita ada sebagai organisasi Islam di Indonesia, maka juga Muhammadiyah selalu mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya, yang keenam adalah amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala
lapangan atau dalam segala kondisi, serta menjadi contoh teladan yang baik. Di orang Muhammadiyah, pelajar Muhammadiyah itu harus selalu amar ma'ruf nahi mungkar, selalu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan selalu menjadi teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun, ini ya, dengan golongan Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya sama Islam itu ya. Yang kesembilan adalah membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara. Ingat, dalam memelihara dan membangun negara, Muhammadiyah sangat terbuka untuk selalu bekerja sama dengan golongan lain. Golongan lain itu bisa dari Islam itu sendiri maupun di luar dari Islam. Yang penting tujuannya adalah memelihara dan membangun negara kita. Yang terakhir, sifatnya adalah bersifat adil dan kolektif. Kolektif itu menyeluruh ya. Kolektif keluar dan ke dalam dengan bijaksana. Jadi tidak pilih-pilih. Selagi itu adalah arahnya untuk arah kebaikan. Maka yang terakhir dari bab ini adalah tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam kepribadian Muhammadiyah. Jadi poin-poin tadi setidaknya ada 8 nilai yang bisa kita ambil sebagai pelajar Muhammadiyah maupun nantinya anak-anakku menjadi penerus bangsa dan penerus organisasi Muhammadiyah. Yang pertama adalah kita harus selalu menanamkan dalam diri kita untuk berdakwah. Dakwah itu tidak harus di mimbar ya. Seringkali saya sampaikan dakwah itu tidak harus menjadi pemateri atau menjadi khotib atau harus menjadi penceramah, tapi berdakwah itu selagi kita tahu itu baik dan itu buruk, maka kita ajak teman kita, saudara kita, keluarga kita untuk bersama-sama melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Contohnya, kalau ada temennya kok belum sholat, kemudian ketika anak-anakku mau berangkat ke masjid ketemu dengan temennya, maka diajak untuk sholat berjamaah. Itu bagian dari dakwah juga, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting anak-anakku selalu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tapi yang sering dilupakan adalah ketika kita sudah asik ya mengajak kebaikan, kadang kita lupa untuk mencegah kemungkaran, atau malah bahasanya amar ma'ruf nyambi mungkar ya. Kita juga mengajak kebaikan tapi juga sambil melakukan kemungkaran, itu juga kurang baik. Yang kedua, menjadi teladan yang baik ya. Apalagi pelajar Muhammadiyah dalam dirinya sudah membawa nama Muhammadiyah, maka pelajar Muhammadiyah itu harus menjadi teladan. Teladan itu berarti selalu di depan dalam hal kebaikan, baik itu secara studi atau pendidikan atau prestasi di sekolah maupun secara akhlak ya, secara kebiasaan atau secara sifat yang baik. Yang ketiga, bekerja sama dengan sesama ya, dalam artian adalah ta'awanu alal birri wat taqwa. Jadi tolong menolong atau kerjasama dalam kebaikan itu dibolehkan dengan siapapun, yang penting tidak keluar dari ajaran Islam. Kemudian bersikap adil terhadap sesama. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika ada teman kita yang salah, meskipun dia teman dekat, ya kita juga harus adil ya. Maka adil itu tidak boleh pilih-pilih teman. Siapapun teman itu, selagi dia benar, maka kita juga harus membenarkan itu. Jadi adil itu menempatkan sesuatu, tidak boleh pilih-pilih. Kemudian yang kelima, menjadi pribadi yang senantiasa taat hukum ya. Kalau sekarang secara hukum dari pemerintah kita diminta untuk belajar dari rumah,
ya, menjaga protokol kesehatan, tidak berkerumun. Itu bagian dari usaha kita sebagai pelajar Muhammadiyah untuk mentaati hukum. Ya, begitupun kalau keluar harus pakai masker. Itu bagian dari cara kita untuk menjadi pribadi yang selalu taat dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum negara, itu ya. Yang keenam, menumbuhkan sikap toleransi terhadap sesama. Ingat, kita itu hidup bermasyarakat yang tidak sama dengan kita, ya. Kita dengan adik kita aja berbeda, kita dengan saudara kita aja berbeda. Maka toleransi itu adalah senjata kita untuk kehidupan bermasyarakat itu tetap baik. Toleransi itu menghargai perbedaan, menghargai pendapat, kemudian menghargai hal yang tidak sesuai dengan kita, itu bagian dari toleransi. Jadi orang yang toleransi itu tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, ya, tidak gampang terprovokasi dengan segala perbedaan, ya. Kemudian yang ketujuh adalah menjauhkan diri dari praktek kekerasan. Kalau prinsipnya, kalau anakku belum bisa memperbanyak amalan yang baik, minimal tidak melakukan perbuatan yang buruk, ya. Lebih baik kita tidak melakukan kebaikan sama sekali, atau bahasanya lebih baik kita menghindari perbuatan yang buruk daripada melakukan perbuatan yang baik. Percuma kita berbuat baik tapi tetap melakukan perbuatan yang buruk, ya. Maka kalau lebih baiknya lagi, paling baiknya yaitu meninggalkan yang buruk dan melakukan yang baik. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah menyantuni anak yatim, piatu atau orang yang tidak mampu. Itu ta'awun, tolong menolong. Menyantuni itu bisa dengan pakaian, bisa dengan uang, atau bisa dengan makanan, atau juga bisa dengan kita menghormati, kemudian memperlakukan anak yatim atau orang yang tidak mampu dengan baik. Syukur-syukur karena anakku punya banyak rezeki, punya banyak kelebihan secara materi, ya, semisal punya buku bacaan yang bisa dikasihkan ke yang membutuhkan, atau bajunya sudah tidak terpakai yang masih bagus. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam cara-cara kita untuk menolong sesama. Nah, itu yang bisa Pak Basir sampaikan. Yang terpenting dalam materi bab 2 ini adalah kepribadian Muhammadiyah itu menjadi ciri khas dari Muhammadiyah itu sendiri. Maka kalau kita sebagai pelajar Muhammadiyah, setelah kita mempelajari kepribadian Muhammadiyah, nilai-nilai serta sifat-sifat baik yang ada di Muhammadiyah itu harus tertanam juga dalam diri kita sebagai pelajar Muhammadiyah. Maka yang bisa kita ambil pelajaran adalah nilai tadi kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar tercermin, ya, kepribadian yang baik, syukur-syukur sesuai dengan kepribadian yang ada di Muhammadiyah, sehingga apapun perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, asalkan itu sesuai dengan ajaran Islam, itu akan kembali, kebaikan itu kembali kepada diri kita. Nah, selanjutnya nanti anak-anakku silahkan tuliskan satu pertanyaan, minimal satu anak satu pertanyaan. Pak, gimana kalau boleh 2? Nah, terserah, lebih juga boleh, yang penting minimal satu anak menuliskan satu pertanyaan di dalam kolom komentar di bawah, ya, menuliskan satu pertanyaan minimal terkait tentang kepribadian Muhammadiyah. Nanti Pak Basir tunggu. Dari pertanyaan itu nanti kita akan Pak Basir akan respon di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, ya, jaga diri baik-baik, tetap bahagia dan semangat belajar di rumah.
Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.